Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Di dalam hadis dijelaskan, fa inna sholatakum alayya kastighfarikum alayya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfarikum alaikum, bahwa yang namanya solawat yang disampaikan kalian umat-umat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW itu menjadi istighfar. Ya, jadi solawat yang disampaikan kepada Nabi itu menjadi sebuah pengampunan terhadap dosa-dosa kalian. Jadi kalau membaca solawat itu udah plus sama baca istighfar. Jadi kalau ditanya sholawat sama istighfar lebih tinggi mana? Sholawat. Insya Allah kita nanti bakal banyak baca sholawatnya. Amin ya robbal. Itu pertanyaan pertama. Mungkin masih banyak lagi, Sampai duitnya masih banyak ini. Itu masih banyak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ada paman Nabi yang setiap hari Senin itu diringankan siksanya. Sampai-sampai bukan hanya hari Senin, tetapi juga ada telunjuk beliau. Telunjuknya ini setiap hari Senin di dalam neraka itu bisa mengeluarkan air yang murni. Kalau bahasa Jawanya bisa nyesek. Itu satu-satunya air yang murni yang bisa menyelamatkan dia hanya di hari Senin. Selebihnya dibakar, dipanggang, dihantam macam-macam. Siapa namanya? Saya. Partai. Oh, bapak-bapak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Lahab. Benar. Betul ya Bu ya? Siapa namanya tadi? Abu Lahab. Itu hanya modal senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cuma senang doang. Kalau dalam bahasa Jawa, senang yang senang banget itu kalau bahasanya itu artinya girang. Apa tadi Bu? Girang. Kalau bahasa Arabnya itu sururon. Apa tadi? Sururon. Suatu ketika Sayyid Abdul Muttalib ini siapanya beliau? Coba 50.000. Sayyid Abdul Muttalib itu siapanya beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Adium. Jawabannya kakeknya Nabi Muhammad. Ya, betul apa tidak? Ya, alhamdulillah. Ini saya pegang banyak nih Bu. Saya nggak bohongan ini. Sayyid Abdul Muttalib. Sayyid siapa Ibu? Sayyid Abdul Muttalib ketika mendapatkan kabar gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW, tiba-tiba Sayyidah Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW, itu memberikan perintah kepada pembantunya, Bu, tolong sampaikan kepada Sayyid Abdul Muttalib bahwa dia sudah kelahiran cucu. Oh, sifatnya begini, dijelasin dari A sampai Z, bla 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 bla. Tolong sampaikan kepada Sayyid Abdul Muttalib. Begitu pembantu ini datang kepada rumahnya Sayyid Abdul Muttalib, datang, alhamdulillah cucu Anda sudah lahir.
Diceritain dari awal sampai akhir. Itu kayak anaknya putih, bersih. Kemudian di matanya sudah ada celaknya, pusarnya sudah digunting. Kemudian ketika lahir tidak ada darahnya sama sekali. Keluar bukan dari bagian depan tetapi di antara pusar dan juga kemaluan, bukan seperti orang biasa. Dan juga ketika keluar dalam keadaan sujud, dijelasin dari A sampai Z, itu seneng banget. Apa tadi namanya, Bu? Girang. Ya bahasa Arabnya apa? Sururon. Sayyid Abdul Muthalib girang segirang-girangnya, seneng banget. Saking senengnya, Sayyid Abdul Muthalib langsung lari ke rumah Sayyidah Aminah, kemudian membawa bayi Nabi Muhammad langsung diantarkan ke dalamnya Ka'bah. Ibu tahu Ka'bah, Bu? Tahu Ka'bah, Bu? Itu pemegang kuncinya salah satunya adalah dari sukunya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, Nabi Muhammad itu berasal dari suku mana? Dari suku mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Istihan. Alamat. Bapaknya siapa? Benar ya, Bu ya? Alhamdulillah. Dari suku mana tadi? Suku Quraisy. Begitu masuk ke dalam Ka'bah, Sayyid Abdul Muthalib saking senengnya bawa bayi, bawa cucu. Bu, kalau nimang cucu seneng nggak, Bu? Apalagi yang bapak-bapak punya cucu seneng ya? Seneng ya, Pak ya? Saking senangnya Sayyid Abdul Muthalib dapat cucu ganteng, gagah, keren. Akhirnya melantunkan syair. Namanya juga suku Quraisy. Suku Quraisy itu terkenal dengan syairnya. Ini adalah syair pertama maulid di dunia. Syair maulid pertama di dunia. Apa bunyinya? Shalla alaikallahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Alhamdulillahil ladzi aqani hadzal ghulam tayyibal ardani. Sallallahu Nabi Muhammad. Ketika mengangkat bayi Nabi Muhammad sambil mendendangkan salawat itu, Shalla alaikallahu ya Adnani. Ya Allah, berikanlah rahmat kemuliaan kepada keturunan Adnan ini. Ya Mustafa, ya Safwatar Rahmani. Wahai anak yang terpilih dan anak yang dikasihi oleh Allah yang Maha Rahman. Yang gerentes itu bagian syair ketiga dan keempat. Alhamdulillahil ladzi aqani. Kalau bahasa Jawanya, matur suwun Gusti, matur suwun. Terima kasih banyak telah memberikan kepada saya hadzal gulam thayyibal ardani, telah memberikan kepada saya seorang cucu yang ganteng, yang baik, yang putih wajahnya. Itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Itu levelnya girang, Bu, bukan senang doang, girang. Makanya betul ketika kita mau maulid, maklum ada hadrohnya, ada syairnya. Karena semenjak Nabi Muhammad lahir, pas waktu bayi saja, itu sudah ada syair pertama di dunia, yakni yang disampaikan oleh Sayyid Abdul Muthalib, kakek beliau. Sehingga nanti kedepannya ketika hadrohan, ayo, seakan-akan kita benar-benar semangat, benar-benar senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu,
Masih semangat apa udah ngantuk? Masih semangat karena ada apanya, Bu? Karena ada duit ya. Ya. Ketika berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, yang namanya orang senang, Bu, yang namanya orang senang itu pasti ngerti makanan kesukaannya. Coba nanti ibu ketika di rumah tanya, Mas, masih ingat nggak makanan kesukaan saya? Mas, masih ingat nggak minuman kesukaan saya? Kira-kira kalau ditanya begitu, ingat apa lupa, Bu? Ingat apa lupa? Mudah-mudahan ingat ya, Bu ya. Apalagi tanggal pernikahan. Masih ingat gak, Bu? Ingat. Kelingan Pak si murah ya ora. Kelingan orang-orang ini. Sehingga kalau kita benar-benar senang sama Nabi, Nabi itu punya satu buah. Ya, satu buah yang sangat disenangi oleh beliau. Pertanyaannya, buah apakah yang sangat disenangi oleh beliau? Buah apa yang disenangi oleh beliau? Coba anak hadro dulu. Kalau salah keterlaluan ini. Nama saya Agit Sabutka. Ya. Kesukaan buah kesukaan Rasulullah SAW yaitu diantaranya ada kurma. Satu aja. Zaitun 5. Oh, salah semua. Ya. Duduk. Berarti belum beruntung. Ada lagi? Mana nih? Katanya ngaku cinta Nabi. Buah. Kurma itu makanan, Bu. Kalau di Indonesia itu kayak nasi. Buah kesukaan Nabi. Siapa ini? Siapa? Monggo, silakan. Berdiri dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah kesukaan Nabi Muhammad SAW itu buah semangka. Ya, betul atau salah? Jawabannya betul. Ya, monggo silakan semangkanya dimakan. Semangkanya habis ya? Ya, buah kesukaan beliau adalah semongko. Kalau bahasa Arabnya bintis. Kita lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, semangkanya udah di depan ini. Silakan minum Pak. Iya, makasih. Oh, udah lengkap bener ya. Air putih, semangka, kopi, masya Allah. Kita lanjut. Ini kita lagi hadir di majelis taklim Al-Ikhlas. Saya tanya, pendirinya tadi namanya siapa? Ibu Hajar Saringatun. Binti Bapak Hanifah. Ibu Hajar Saringatun yang sudah wafat, kita doakan mudah-mudahan amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dan tetap terus mendapatkan kucuran pahala dari kita semua. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, ada sedikit yang harus disampaikan, bahwa karena tadi sedikit mengupas tentang nama pendiri, saya tanya semua jawab. Ibu-ibu pengen umurnya panjang, Bu? Pengen banget. Pengen umurnya panjang? Banget. Ternyata ada satu ayat di dalam Al-Quran yang bisa menentukan kapan kita mati, kapan kita masih hidup. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Waltafatis saqu bisaq ila rabbika yawma idinil masaq. Ayat ini menjelaskan
dijelaskan bahwa ternyata ada satu tanda yang kelihatan untuk mengetahui apakah umur kita masih panjang atau sebentar lagi. Caranya bagaimana? Wal tafatis saku bisa ila rabbika yauma idinil masaq. Dalam ayat itu dijelaskan, saya minta ibu-ibu, bapak-bapak coba ngikutin. Coba silakan tangan kanannya diangkat. Tangan kanan. Kalau tangan kiri daya inderanya, daya perasanya kurang ya Bu ya? Kurang. Yang lebih hebat itu tangan kanan. Sudah tangan kanan? Kemudian tangan kanan ini letakkan di area di bawah lutut, di atas mata kaki. Apa namanya? Di bawah lutut, di atas mata kaki. Apa namanya? Oh, betis. Namanya betis. Bahasa Jawanya apa? Empol, bener ya? Empol. Kalau ini kuku, paha. Wah, udah kelamaan di sini ya Bu. Silakan tangan kanannya dipegang di bagian betis. Mau betis kanan boleh, betis kiri boleh. Sudah dipegang? Pegang yang sakit. Pegang bagian ini, begini, pegang. Pegang begini. Ya, pegangnya begini. Sudah. Samurat. Aman ya Bu ya? Betisnya aman Bu. Nanti dulu. Kalau betisnya tiba-tiba kerasa, kalau bahasa Jawanya itu kedutan. Kedut. Kalau betisnya tiba-tiba merasa kedut-kedut, itu tandanya sebentar lagi dia mau mati. Loh, ayatnya begitu Bu. Tafsirannya demikian. Ibu tahu kedutan Bu? Tahu. Bukan kejet-kejet. Beda ya Bu ya? Kejet-kejet, kedut-kedut, kejang-kejang, asam urat, varises. Kalau habis olahraga kemudian urat-uratnya pada melengkung, varises. Bukan. Asam urat, bukan. Kolesterol apalagi, bukan. Pegel-pegel, bukan. Kejet-kejet, bukan. Tapi kedut-kedut. Pak, maksudnya bagaimana sih Pak kedut-kedut? Yang paling gampang itu contohnya di mata. Pernah mata kedut-kedut, tapi bukan di mata. Mata mah aman, mata aman. Maksudnya yang kedut-kedut sebagai tanda kematian itu adalah di bagian betis. Kalau semisal ada salah satu yang merasakan itu, ya, dari ujung sana sampai ujung sana, kok ada yang merasakan kedut-kedut, berarti sebentar lagi mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, ini langsung tegang ini. Langsung tegang. Jangan. Tetapi kalau benar-benar kedut-kedut itu terjadi, Bu, Pak, percaya sama saya. Kalau bahasa Jawa itu ngandel, kali pulau ngandel, percaya sama saya. Kalau benar-benar kedut-kedut itu terjadi, tolong banyakin istighfar. Pak, bukannya sholawat. Sholawatnya geser sebentar. Istighfar dulu. Istighfar dibanyakin kalau udah kedut. Jangan-jangan udah ngerasain ini Bu. Ya nggak ada hitungannya, apakah itu jam, menit, hari, minggu, bulan, nggak ada zaman. Pokoknya sebentar lagi. Makanya kalau itu terjadi, tolong percaya sama saya. Percaya kali ini saja. Percaya sama saya. Banyakin istighfar. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata.
Kalau memang itu benar-benar terjadi, Pak, Bu, barangkali ini maulid terakhir. Naudzubillah, barangkali ini maulid terakhir kita. Mudah-mudahan nanti kita masih bisa merayakan maulid lagi, amin. Ya Rabbal Alamin. Barangkali ini adalah maulid terakhir kita, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya kita meninggal wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita husnul khotimah, Nabi senang, Bu, Nabi senang banget. Tapi kalau kita suul khotimah, naudzubillah, Nabi nangis, Bu, sedih banget. Bagaimana caranya supaya kita bisa nyenengin Nabi? Yaitu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya husnul khotimah? Ini dijelaskan di dalam kitab bahwa, nih Bu, silakan dicek. Orang yang su'ul khotimah, bukan husnul, orang yang su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk, adalah dia yang ketika mau mati, ketika mau meninggal, dia akan bilang begini, ya Allah, sebentar lagi saya mati ya. Barusan kayaknya kedut-kedut. Sebentar lagi saya mau mati, ya Allah. Rumah saya bagaimana nanti? Istri saya bagaimana? Anak-anak saya bagaimana? Cucu saya bagaimana? Rumah saya yang sudah saya perjuangkan puluhan tahun nabung bagaimana? Mobil rumah saya bagaimana? Semua aset-aset saya yang sudah saya pertaruhkan semua masa muda saya itu bagaimana? Itu kalau su'ul khotimah. Tetapi kalau husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, dia akan berkata, ya Allah, saya sebentar lagi mau mati. Ini udah kedut-kedut, ya Allah. Saya nanti di akhirat selamat enggak ya? Gitu. Kalau husnul khotimah dia akan bilang begitu. Ya Allah, nanti setelah mati saya baik-baik saja di akhirat apa enggak ya? Nanti saya bisa ketemu orang tua saya enggak ya? Nanti saya bisa menerima amal pahala saya di sana atau hangus semua ya? Nanti saya bisa ketemu Nabi apa enggak ya? Kalau benar-benar husnul khotimah, yang dipikirkan adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Gimana ya anak saya? Cucu saya gimana ya? Itu enggak apa-apa. Tetap berjalan, semuanya tetap berjalan. Rumah saya bagaimana? Tetap ada. Warisan saya bagaimana? Iya, tetap dibagi. Duit saya bagaimana? Yuk habis, gitu aja. Kalau memang dia benar-benar husnul khotimah, yang akan dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Ya Allah, nanti di akhirat saya baik-baik saja atau bagaimana ya? Sehingga mudah-mudahan kita doakan beliau Ibu Hajah Saringatun, mudah-mudahan beliau dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Kenapa kita buka seperti ini? Karena kita tidak bisa kumpul kalau bukan jasa beliau. Sehingga sebagai bentuk terima kasih, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk beliau. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita yang cerah kali ini, alhamdulillah tidak hujan ya Bu ya. Alhamdulillah tidak hujan. Mudah-mudahan sebagai pertemuan yang dikategorikan berkah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kedepannya kita bisa semangat dalam melakukan sholawat. Amin ya robbal. Bu, di sini sholawatannya semangat apa males? Semangat apa males? Kenapa orang itu bisa males sholawatan? Itu di dalam kitab Ta'riful Ma'ad jelaskan, man lam ya'rif thawabal a'mal thaqulat alaihi jami'ul ahwal. Orang yang tidak ngerti pahala sebuah amal,
maka dia akan malas untuk melakukan amal itu. Contoh, orang yang malas baca sholawat itu pasti gara-gara nggak tahu pahala dari sholawat itu. Pahalanya apa sholawat? Pahalanya adalah disenangi Nabi Muhammad SAW. Kalau udah disenangi sama Nabi, Bu, nggak usah minta apa-apa, Bu, dikasih. Belum ngomong dikasih. Mau disenengin, sama seperti kita kepada orang tua kita, cukup diem aja, padahal belum ngomong. Semisal ada mainan, kita belum ngomong, cuma diem aja. Kira-kira dikasih nggak, Bu? Dikasih kalau seneng, kalau disenengin sama anak. Kalau enggak ya enggak. Maka dari itu mudah-mudahan dengan kita membanyak sholawat, mudah-mudahan kita termasuk orang yang disenangi Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Dan juga kalau kita banyak sholawat, berarti sama dengan kita lagi ngenalin orang tua kita ke Nabi. Bu, kita lagi ngenalin orang tua kita ke Nabi. Maksudnya bagaimana, Pak? Iya, ketika di dalam kubur Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan sholawat, maka akan dijelaskan oleh malaikat, wahai Nabi Muhammad, ini ada sholawat dari Fulan bin Fulan. Jadi memperkenalkan orang tuanya. Oke lah, semisal kita tidak kenal, tetapi mudah-mudahan orang tua kita dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau orang tua kita dikenal, kita juga dikenal. Mudah-mudahan anak cucu kita juga dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan pertemuan kali ini adalah pertemuan yang barokah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.